Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu itu masih di bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada hadisnya Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatallahi bidzalika. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalika. Wa qad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahli syai'ah." Rawahu Ibnu Jarir. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, memusuhi karena Allah, hanya saja kewalian di sisi Allah diperoleh dengan itu. Kemudian tidaklah akan seorang hamba itu mendapatkan manisnya iman walaupun sholat dan puasanya banyak, hatta yakuna kadzalika, sampai dia cinta, benci, loyalitas, permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, sungguh kebanyakan persaudaraan manusia itu umumnya karena urusan dunia, sehingga itu tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya sedikit pun. Kemudian Ibnu Abbas membawakan ayat wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputus dengan mereka sebab-sebab. Rasa cinta di dunia itu di akhirat putus, disebabkan karena kecintaannya hanya semata urusan duniawi. Jamaah hormati, athar ini memberikan faedah sebab seseorang itu bisa memperoleh kecintaan Allah kepada hambanya, pertolongan Allah kepada hambanya, itu kalau 4 perkara. Cinta, benci, loyalitas, permusuhan, semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Jadi cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitas ataupun baroknya, permusuhannya karena Allah. Dengan itu tunalu biha mahabbatullahi li abdihi, akan dia peroleh kecintaan Allah, mendapatkan derajat kewalian. Nah, ini seorang kalau pengen memiliki kedudukan sebagai seorang yang mendapatkan kewalian di sisi Allah, yang nanti ketika orang sudah mendapatkan kewalian di sisi Allah, seluruh
anggota tubuhnya itu akan diberikan taufik. Akan diberikan taufik. Nah ini saudara yang saya hormati, faedah asar yang pertama. Yang kedua, pensifatan bagi Allah. Allah memiliki sifat cinta. Ini sudah berlalu. Kalau Allah memiliki sifat cinta, nanti kaidah dalam masalah nama dan sifat itu 5. 1, tetapkan bersumber dalil. Dalilnya ada. Yang kedua, itu jangan ditolak. Yang ketiga, jangan disimpangkan maknanya. Karena nanti orang-orang yang memiliki pemikiran ta'rif, ya, itu disimpangkan maknanya, cinta itu dengan keinginan memberi pahala. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kan kalau orang di dunia, kecintaan itu mengantarkan seseorang lomo kepada yang dia cintai. Oh, Allah cinta itu maksudnya Allah berkehendak memberikan. Nah, ini namanya ta'rif, menyimpangkan makna. Cinta dalam bahasa Arab dimaklumi. Yang ketiga, jangan serupakan dengan makhluk. Kalau makhluk cinta itu diperbudak oleh cintanya. Makhluk itu kalau cinta diperbudak. Sehingga nanti apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai, dia akan mengikuti. Itu jangan serupakan dengan makhluk. Karena laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Ini kaidah yang keempat. Yang kelimanya, jangan tanyakan kaifiatus sifat. Cinta Allah kayak apa? Kalau Imam Malik ketika membacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada yang tanya, "Ya Imam, kaifa istiwa?" Ar-Rahman istiwa di atas ars. Ada yang tanya, bagaimana istiwanya Allah? Maka beliau marah. Beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, istiwa itu maklum. Kalau dalam pemahaman salaf ketika menafsirkan mana istiwa, naik, tinggi, menetap di atas. Ini terangkan ini kepada orang-orang dari kalangan Asy'ari yang mereka menuduh Ahlussunnah dengan tuduhan mujassimah. Mujassimah itu, oh Allah diyakini memiliki fisik. Sehingga istiwa itu dalam pemahaman mereka, loh, Allah berarti duduk di atas singgasana. Di atas arsy. Berarti butuh kepada tempat. Siapa yang menafsirkan istiwa seperti itu? Istiwa itu maknanya adalah naik, tinggi, menetap di atas. Di atas arsy. Nah itu seperti itu. Tidak boleh ditanyakan sifat. Allah memiliki sifat cinta ala ma yaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita bukan memperpanjang sifat Allah cinta. Tapi yang terpenting bagaimana bisa meraih kecintaan Allah. Apa yang bisa mendatangkan sebab kecintaan Allah itu yang terpenting, yang harus dicapai. Ini faedah dari asar yang kedua. Yang ketiga, masru'iyatu wa fadilatul hubbi fillah wal bugdi fillah wa annahu la yughni anhuma kathratul a'malis shalihah. Disyariatkan cinta benci karena Allah. Keutamaan cinta benci karena Allah. Sesungguhnya la yughni anhuma, tidak bisa tidak. Artinya seseorang itu senantiasa butuh walaupun amalan solehnya itu banyak. Jadi kasratul amal itu tidak bisa lepas, harus cinta dan benci karena Allah. Makanya dalam ucapan Ibnu Abbas tadi, kata beliau, ya, beliau mengatakan, la walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalika. Didatangkan dengan lan. Sekali-kali tidak. Lan itu penafian lil hal wal mustaqbal. Gak akan mendapatkan manisnya iman seseorang. Walaupun sholat, puasanya banyak, sampai dia landasi cinta dan benci karena Allah. Karena cinta dan benci karena Allah itu merupakan prinsip al-wala wal bara. Merupakan prinsip al-wala wal bara. Yang ini milah Ibrahim,
Kemudian milah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan Nabi dan para sahabat. Ketika Nabi dan para sahabat itu ya diterangkan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang kafir. Kemudian berlemah lembut sesama orang yang beriman. Al-wala wal bara itu merupakan keteladanan dari Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Walaupun sekarang hendak dihilangkan prinsip al-wala wal bara itu. Kalau orang nasionalis dengan alasan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang yang awam itu datang subuhat yang menyambar dengan bahasa toleransi. Lebih parah lagi mereka membawakan ayat yang ayatnya itu ditafsirkan tidak semau apa yang dikandung dalam ayat. Ayatnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu rahmat bagi alam semesta. Lah kok kamu sikapnya tegas kepada orang kafir? Lah kalau rahmat bagi alam semesta itu tokoh kafir dijak neng masjid, dicucup batu itu penafsirannya ngawur. Penafsirannya yang ngawur. Ini hati-hati. Poin yang ketiga. Poin yang keempat. Masru'iyatu munasaratil mu'minin wa i'anatihim. Disyariatkan membela mukmin, menolong mereka. Kemudian membenci orang kafir dan memerangi mereka. Dan berjihad kepada mereka. Ini poin yang keempat. Saudara yang saya hormati, sebagaimana kalau dalam surat Al-Mumtahanah. Iya. Laqad kanat uswatun hasanah fi Ibrahim. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian keteladanan yang baik dalam diri Ibrahim. Semua perilaku Nabi Ibrahim itu bisa diteladani kecuali satu. Memohonkan ampun bapaknya yang mati di atas kekafiran. Itu nggak boleh. Apa keteladanan beliau? Pertama, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah. Menancapkan sifat bara'ah. Berlepas diri dari orang kafir. Itu orangnya, keyakinannya. Makanya kalau orang berlepas diri hanya kepada orangnya, salah kepada keyakinannya. Karena ada kalau orangnya gimana? Enggak, ini sesama makhluk Tuhan. Kita saling menyayangi. Keyakinannya, saya berlepas diri. Keliru. Bura'a'u minkum, kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini dua-duanya. Apalagi kalau dua-duanya enggak barok. Sama orangnya enggak, sama keyakinannya enggak. Wah ini parah ini. Ini satu perkara yang berbahaya. Yang kedua, keteladanan beliau itu kafarna bikum. Kami kufuri kalian. Jadi harus yakin kalau selain Islam, kafir. Loh, tapi mereka mengikuti agama Nabiullah Isa. Kalau mereka mengikuti agama Nabiullah Isa, sudah diterangkan dalam kitab mereka. Nanti akan ada Nabi akhir zaman. Ismuhu Ahmad. Sudah ada. Oh ini mengikut Nabiullah Musa. Mengikuti kitab Taurat. Sudah ditulis dalam kitab mereka. Kalau akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Harusnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Islam berarti kafir. Kita diperintahkan menancapkan sifat bara'ah. Walaupun, ya kemarin kita rangkum penjelasan para ulama bagaimana muamalah kepada orang kafir. Satu, bara'ah. Yang kedua, tetap didakwai. Jadi nggak boleh orang muslim itu ben kafir ben mlebu neraka. Gue didakwai masuk Islam, nerakanya malah kosong. Loh, Allah itu maha hikmah. Allah sudah berjanji ketika menciptakan neraka nanti akan ada penghuninya. Sampai nanti dalam riwayat hal min mazid, hal min mazid. Jahanam itu terus minta tambah, minta tambah. Cukup. Jamaah hormati, ini yang kedua, didakwai. Yang ketiga, itu misi diutusnya Nabi kita itu rahmat kepada orang kafir di antaranya. Apa bentuk rahmatnya? Tidak turun azab secara langsung. Kemudian kita tidak dilarang berbuat baik selama bukan perkara akidah,
selama kafirnya itu tidak memusuhi kaum muslimin, nggak dilarang berbuat baik. Nah, muamalah mubah boleh. Kerja pada orang kafir, misalkan kita punya karyawan orang kafir, diperbolehkan. Jual beli juga boleh. Selama satu, bukan perkara yang mendukung kekafiran mereka. Yang kedua, tidak melanggar syariat. Ini pelajaran yang keempat. Yang kelima, bayanu samaratil hubbi fillah wal bugdi fillah min dauqi ta'mil iman wa taladdudi bihi. Penjelasan tentang buah cinta benci karena Allah. Siapa yang cinta benci karena Allah, nanti buahnya merasakan manisnya iman. Berledat-ledat dengan iman. Sudah berlalu, manisnya iman itu manisnya ketaatan. Ya, berledat-ledat dengan keimanan itu, ketaatan itu sesuatu yang dia senangi. Makanya Rasul SAW paling sempurna merasakan manisnya iman. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk pandangan mataku dalam sholat. Keasikan beliau itu berkhalwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah merasakan manisnya iman. Ini poin yang kelima. Yang keenam, tercelanya cinta dan benci karena urusan dunia. Cinta dan benci karena urusan dunia. Itu kesimpulannya kemarin disampaikan 3. 1, kepada orang tua. Ya, masuk padanya tokoh. Kedua, kepada anak-anak. Masuk padanya kasih sayang secara umum. Yang ketiga, cinta karena kemaslahatan duniawi. Cinta karena kemaslahatan duniawi. Kalau seorang cinta dan benci hanya didasari dunia, nanti rugi. Bayanu su'i akibatihi, nanti jelek kesudahannya. Apa kesudahannya jelek itu? Pertama, tidak merasakan manisnya iman. Makanya kata Ibnu Abbas, la yujdi ala ahli syai'ah, sama sekali tidak mendatangkan kemanfaatan. Gak ada faedah. Ini saudara yang saya hormati, gak bisa merasakan manisnya iman. Di akhirat, putus. Padahal kalau orang di dunia saling mencintai, di akhirat pisah, sedih. Kebahagiaan itu, kalau kumpul dunia akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintai. Termasuk keluarga, itu semua kita cinta. Makanya diterangkan termasuk balasan kebaikan itu nanti kembali kepada keluarganya. Ila ahlihi. Nanti kembali kepada keluarganya. Ini kebahagiaan. Tapi kalau seorang cintanya didasari karena hanya dunia, nanti su'u akibatihi. Jelek akibat kesudahannya. Selesai pembahasan berkaitan dengan cinta. Kemudian setelah itu, masuk dalam bab khauf. Jamaah hormati, perhatikan di sini. Setelah membahas tentang cinta, dibahas tentang khauf. Sudah berlalu 3 pondasi ibadah. Cinta, khauf, roja. Cinta, khauf, roja. Itu pondasi ibadah. Kalau seseorang ibadahnya hanya karena cinta, kata para ulama, maka dia zindik. Zindik itu orang-orang sufi, kuburiyun. Yang mereka landasan ibadahnya cuma cinta. Ya, termasuk sekarang yang di negeri kita lagi, bukan begitu. Itu coba kajian-kajiannya itu. Pokoknya cinta Rasul, tok cinta itu. Ya, cinta. Katanya sholat muakeh orang no manfaatih. Ya. Bahkan terkadang cinta Rasul dikedepankan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tingkatan syirik. Itu zindik itu. Kalau seorang hanya khauf saja, tidak ada pengharapan, tidak ada cinta, maka dia, kata para ulama, haruri. Orang-orang khawarij. Orang khawarij itu dominan ibadahnya itu dasarnya karena khauf. Karena khauf, wah melakukan ini, wah dosa, melakukan ini, dosa, wah. Isinya cuma khauf. Sehingga nanti gampang memvonis ketika orang melakukan dosa yang besar, bukan tidak mengeluarkan dari Islam, langsung dicap murtad. Langsung dicap murtad. Kalau seseorang ibadah kepada Allah hanya harapan, nggak ada takut, nggak ada cinta, maka orang yang seperti itu murji. Murji'ah. Murji'ah itu satu sekte yang harapannya kuat, sehingga nanti ancaman-ancaman tidak diperhatikan. Ya, seorang yang la ilaha illallah bujana, beleng. Ya, orang itu kalau sudah sholat bujana, beleng.
Dia tidak mempertimbangkan. Ternyata dia la ilaha illallah tapi melakukan pembatal. Coba kalau orang wudhu batal, apa ada manfaat? Nggak ada manfaat, nggak ada manfaat. Nah ini penting sekali, cinta setelah itu khauf. Jangan mati. Lah khauf itu ibadah yang menunjukkan khauf kita, takut kita itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan ayat innama dzalikumus syaitanu yuhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanya saja itu syaitan yang menakut-nakuti walinya. Jadi takut-takuti sama syaitan. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku jika kalian mukmin. Makna global ayat ini Allah menghabarkan. Di antara tipu daya musuh Allah itu menakuti orang yang beriman. Dari tentaranya dan wali-walinya. Ya. Apa bentuk menakutinya itu? Ya nanti nggak usah jihad. Mati kowe engko. Ditakut-takuti. Wow, lah musuhnya agak berani kayak gitu. Sangar-sangar kayak gitu. Ya. Nanti kalau kamu nekat berjihad, mati. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh orang minum minuman keras kamu larang. Deloannya. Tato ini saja tengkorak sangar ya. Ya, kalau tato itu misalnya sendok karo garpu, berarti tukang madang ini ya. Ini tengkorak ini. Ditakut-takuti. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nahana an nakhafahum, maka kita dilarang takut kepada mereka. Dilarang takut kepada mereka. Supaya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini muqtadul iman, konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan. Makanya nanti tatkala keimanan seorang hamba itu kuat, maka takutnya kepada wali-wali syaitan, kepada kelompok-kelompok, golongan-golongan syaitan, itu nanti akan lemah, akan hilang. Kalau keimanannya kuat. Tapi kalau keimanannya melemah, nanti muncul ketakutannya. Ayat ini, takut itu merupakan ibadah. Yajibu ikhlasulillah. Wajib diikhlaskan kepada Allah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang melahirkan ketundukan yang sempurna hanya kepada Allah. Yang kedua, siapa yang memalingkan takut ini kepada selain Allah? Syirik. Cuman, apa contohnya? Takut kepada berhala. Zaman dahulu kan begitu, ditakut-takuti. Kayak, ya, Nabi zaman terdahulu itu tidaklah dia kecuali tertimpa kejelekan dari sesembahan kami. Ya, kalau bahasa kita, kualat. Wah, hati-hati itu kuburan keramat ya. Itu ringinnya itu ringin keramat itu. Hati-hati. Ditakut-takuti, nanti kamu akan tertimpa musibah, tertimpa kerugian. Jangan hormati seperti ini, ya. Kalau kita muncul rasa takut, hati-hati. Itu bisa mengantarkan kita terjatuh pada kesyirikan. Saya teringat dulu waktu kecil, kalau dekat rumah itu Candi Suko. Oh, Candi Suko itu dulu katanya, wah, lewat ojo duding-duding gitu. Duding-duding nanti tanganmu ciker katanya. Kalau ya masuk ke candi itu rasa ngelok-ngelok ke, ojo batin. Nanti kalau batin kualat katanya. Wah ini luar biasa. Ditanamkan supaya kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal batu. Batu itu layan fa wala yabur, enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa menolak madharat. Tidak diperbolehkan seseorang takut. Ini yang kedua. Kemudian jamaah hormati, kalau seseorang takut kepada selain Allah, nanti akan tertimpa perkara yang dia tidak sukai. Seperti itu termasuk ketakutan syirik. Masuk padanya takut kepada tauhid. Tauhid itu tukang sihir, dukun, jimat, kemudian mantra-mantra, ramalan-ramalan. Kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut. Apalagi kalau membaca kaidah Quran. Apa kaidah Quran itu? Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, tukang sihir itu la yuflihu sahirun haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan memberikan keberuntungan, nggak akan untung dimanapun dia datang. Lafadznya dimanapun dia datang, haitsu ata. Bukan dimanapun dia berada, bukan.
Jadi dia datangkan apapun bentuk sihir, itu tidak akan mendatangkan keberuntungan. Ini para ulama kasih faedah. Dari ayat ini nggak usah takut sama tauhid. Sama tauhid. Salah satunya adalah dukun dan yang lainnya. Kan kadang orang takut. Waduh, itu katanya dukun itu sakti mandraguna. Iso mati. Iya, kalau mereka bisa mempraktikkan sihir itu kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, waspada dari makar syaitan. Makar syaitan itu terkadang bisiki orang, menteror, mengintimidasi, menakut-nakuti. Hati-hati loh. Nanti ya kamu akan dibeginikan. Itu untuk ditakut-takuti. Kadang seseorang ketika keimanannya lemah, nggak terjadi apa-apa karena takut dia sudah rela menerjang syariat. Baru isunya katanya. Kemarin itu ada orang misalkan begini. Jadi kalau ini nanti tetap jadi pegawai negeri jenggotnya dingu, itu nanti dipecat katanya. Itu baru isu cukur itu. Ya, wah, gua udah dipecat. Baru isu kok. Beda kalau misalkan, wah ini sudah menjadi keputusan. Baru isu wis wedi. Saudara yang saya hormati, itu makar syaitan. Kita harus waspada makar syaitan. Dan nanti para ulama terangkan syaitan makarnya dalam menggoda anak Adam. Ada jenjang dan tahapan. Pertama, dijatuhkan kepada murtad. Pindah agama. Nanti kalau sudah pindah agama, wah setannya santai. Sakaremu ya. Kalau sudah pindah agama, sudah neraka. Sudah santai. Kalau nggak bisa, kedua, dijatuhkan pada kesyirikan dan pembatal Islam. Kesyirikan dan pembatal Islam. Gimana? Mau murtad? Oh, mungkin. Sampai mati nggak mungkin. Ya wis, digoda supaya syirik. Digoda supaya tidak mengerjakan sholat. Supaya nanti menjadikan dirinya keluar dari Islam tanpa dia sadari. Kalau ini berhasil, setan wis nyantai, wis ben bangga rumah sana lebu janah bleng. Ternyata melakukan pembatal Islam. Kalau nggak berhasil, nanti dalam amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sehingga nanti orang menganggap yuhsinuna sun'ah. Ya, melakukan perkara yang terbaik. Ya, mereka melakukan perkara yang terbaik, tapi ternyata enggak. Dijatuhkan dalam amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau enggak bisa, nanti yang keempat, dosa besar. Bukan syirik. Loh ada itu. Nanti zina, minum khamr, berjudi. Ya, apalagi sekarang, judi itu orang konangan. Ya, judi online yang delik neng kamar itu cuman HP ngerti-ngerti ATM-in tek isine. Baru gue ngerti ini omahe dijual, ya. Lu kok omahe dijual ngopo itu? Judi ini ning endi? Wonge alim ning omah terus kok. Lah judinya online. Itu digoda oleh setan. Kalau ini tidak bisa, nanti digoda dalam dosa kecil. Dosa kecil. Tidak dia hiraukan dosa kecil. Kalau ini tidak berhasil, disibukkan dengan perkara mubah, tapi lalai dari ketaatan. Perkara mubah. Sonang pusal, oleh pusal. Tapi begitu lagi aksi-aksinya pusal, jam 5, tanggung ini, wis 12 kesisan, 5:30. Akhirnya apa? Sholat maghrib terluput. Begitu pulang, wah bisa ada nih, ayo mulai. Mulai arep adus sik ditusik kringete. Ngetus keringet setengah jam. Setelah itu mandi. Habis mandi, sholat. Ada nih isya. Nah itu disibukkan dengan perkara mubah, melalaikan dari amal ketaatan. Waspada dari makar syaitan. Lah makar syaitan itu nanti melihat orang. Kalau orang semangat, nanti akan dijongkong. Sehingga nanti yang sunnah seakan-akan wajib. Yang makruh seakan-akan haram. Itu kalau orang terlalu bersemangat. Makanya hati-hati. Kalau orang yang terlalu bersemangat, makar syaitan itu nanti akan didorong supaya gulu. Sebaliknya, kalau orang itu bermalas-malasan, ditarik. Supaya nanti meninggalkan kewajiban. Ini makar syaitan. Makar syaitan itu saudaraku yang saya hormati, kalau orang dalam kondisi kaya, apa makar syaitan? Dibisikkan kepada dia, oh kamu itu dimuliakan sama Allah. Dimuliakan sama Allah. Iya, sehingga nanti aman dari makar Allah, dosa besar. Tapi kalau seorang dalam kondisi susah, apa makar syaitan? Makar syaitan itu menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Pokoknya semua pintu itu ada itu. Semua pintu itu ada.
orang seneng, oh nanti supaya lalai dari makar apa? Aman dari makar Allah. Akhirnya istidrak. Kalau susah, mutung. Itu pintu syaitan, makar tipu daya syaitan itu nanti semua kondisi kita kayak apapun itu syaitan sudah punya. Oh, ini metodenya ini metodenya ini. Lalu pengalaman, ya kan sampai hari kiamat diberikan kehidupan. Wawasannya wah model kayak ini zaman biyen wis ono ini. Ya karena nunggu pakai juklaknya ini loh. Model kayak gini, ya ini caranya. Ya, ini sudah. Makanya hati-hati sekali dari makar syaitan. Wallahu ta'ala. Kemudian setelah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia itu ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah. Ayat seperti ini menunjukkan keimanannya itu baru di lisan. Kan ucapannya ada orang yang mengucapkan. Ada orang yang mengucapkan. Jadi menunjukkan ucapannya itu sekedar di lisan. Apa buktinya? Keimanannya baru di lisan. Kalau diganggu dalam Allah. Maksudnya diganggu ketika melaksanakan ketaatan. Itu seakan-akan gangguan manusia itu seperti adab Allah. Apa sikap kita kalau mendapatkan adab Allah? Nangis, kemudian ya mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya mohon maaf. Ya Allah, saya istighfar. Nah, itu seperti itu. Nah, orang yang lemah keimanannya itu, kalau mendapatkan gangguan manusia, itu mereka langsung, ya wis lah. Ya, saya mendekat kepada kamu, manut kepada kamu. Contoh di masyarakat. Di masyarakat, misalkan masyarakatnya masih memiliki tradisi kesirikan. Kemudian ketika tidak ikut, dimusuhi. Wah, ini garis keras ini. Ya, inilah orang-orang yang tidak memiliki prinsip NKRI harga mati katanya. Ora Bhinneka Tunggal Ika ini. Seperti itu. Akhirnya ya wis kalau begitu saya manut sesuk kondangan saya sing bacakan doanya. Jamaah hormati, budaya syirik akhirnya dia tercebur karena dia takut dari gangguan manusia. Saudara yang hormati, ini ayat pelajarannya takut dari gangguan manusia itu dengan sebab keimanan, termasuk takut terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang, ciri golongan yang benar itu la yadurruhum man hadalahum. Ya, hatta ya'ti amrullah. Tidak akan memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Walaupun dicemooh, dicibir. Kan sekarang itu kalau gangguan keimanan paling pol itu kalau di negeri kita itu gur diomong, dicibir. Bahasanya kalau di internet itu dibully. Paling pol seperti itu. Walaupun ada sebagian saudara kita itu sampai mobilnya diobong, pondok itu di orang-arik kayak di mana luar Jawa itu kan pernah. Iya. Mungkin di demo itu ya nggak sampai fisik lah. Paling gur wah bubar kayak di Bogor itu masjid di demo, pembangunan masjid di demo. Zaman hormati, ya. Kalau seseorang takut karena gangguan seperti itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya orang tidak takut. Harusnya orang tidak takut. Ya, karena memang keimanan itu menuntut seseorang mendapatkan ujian. Ahsiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kami beriman, mengucapkan kami beriman, setelah itu nggak diuji? Apa mungkin? Nggak mungkin. Ujian kita ini belum seberapa. Kalau umat-umat terdahulu, wajan gede, kasih minyak, nyalakan api, minyaknya kempul-kempul itu. Asli. Jadi bukan permainan, lengoni gurau, ribane permainan. Itu asli. Kemudian orang didatangkan. Kamu tetap iman sama Allah atau menyembah Tuhan kami? Kalau jawabannya iman kepada Allah, sekop goreng. Uang itu rasanya jangan tanya kayak apa. Wah, ini luar biasa. Gangguan keimanan di masa terdahulu. Kadang dibikin parit itu dinyalakan api. Kamu iman sama Allah atau nyembah Tuhanku? Iman sama Allah, jorok nih ke parit. Ada yang ditaruh gergaji di atas kepala. Iman sama Allah atau kepada Tuhanku? Iman sama Allah, gergaji dibelah jadi dua.
Ini beratnya gangguan keimanan kaum-kaum terdahulu. Mereka sabar. Makanya zaman Nabi, ada sahabat yang mengadu kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya Allah berikan pertolongan. Sabar, sabar. Walaupun zaman dahulu berat. Kisahnya Bilal itu dijemur, diterik matahari, entah-entahan, wetenge tindai watu. Coba kalau kita. Ya, kita kalau jemur, ya, di Indonesia jemur malah anget ya. Malah anget, enggak panas. Arab ini. Arab itu sudah panasnya kayak kemarin musim haji itu. Musim haji itu katanya saya tanya panasnya berapa? Sampai 40 berapa gitu. Musim haji kemarin panas itu. Itu jemur yang tahan-tahan tindai watu wetenge itu. Nah, ini saudara yang saya hormati, sabar. Sabar. Yang kedua, wajib sabar alal adza fisabilillah. Makanya kalau dalam salaf itu ada 4 perkara yang wajib kita pelajari. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kalau seseorang mampu mengumpulkan 4 perkara itu, sempurna dirinya. Karena kesempurnaan diri itu kalau seseorang 2 hal. Pertama, dia iman dan amal soleh. Yang kedua, sempurna diri seseorang itu kalau tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dakwah. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Sampai nanti dalam nasihat Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Satu perkara yang sangat dikuatkan. Urusan-urusan itu kuat harus dengan kesabaran. Orang kalau nggak sabar, nggak akan bisa mencapai apa yang dia tuju. Apa yang dia tuju? Karena semua itu butuh proses. Walaupun orang biasanya itu irinya cuma kepada hasil, nggak pernah iri kepada proses. Ya. Nah, seseorang menggapai derajat yang tadi disebutkan kewalian di sisi Allah. Prosesnya berat itu. Harus sabar, harus cinta, benci karena Allah, loyalitas, barok karena Allah. Nanti dia akan mendapatkan kedudukan kewalian di sisi Allah. Kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafikin. Rendahnya cita-cita orang munafik. Orang munafik itu sebatas urusan duniawi. Sebatas urusan duniawi. Orang munafik itu pokoknya kalau sudah ada gangguan dari manusia takut. Wow, nanti akan misalkan embargo ekonomi. Wah, sudah wedi. Orang kafir langsung seperti itu. Kalau orang Indonesia, kudune, wah tenang ora apa-apa. Oh, bapak moyang kita itu pohong ya. Satu tangkai itu, saya pernah cerita ya. Di Tawangmangu itu ini itu tancot 9 bulan. Saomah rantai itu dimakan satu rumah itu ya wis kwareken. Ini apa ora jelek, ya ada seninya. Esok digoreng, sore digethuk ya. Sesuk langgreng ya. Pohong itu bikin makanan 20 jenis bisa kok. Iya, walaupun mangannya pohong kok ya. Tapi dengan ini bermacam-macam. Ini orang munafik itu rendah cita-cita mereka. Jadi kalau mendapatkan gangguan manusia, sudah akhirnya mundur teratur. Yang terakhir, isbatu ilmillah azza wa jalla. Ditetapkan ilmu bagi Allah. Ditetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, setelah itu dibawakan surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yahsya ilallah. Ayat ini menjelaskan tentang ciri orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Kata Allah, innama. Innama itu harfu hasr. Yang maknanya membatasi apa yang terkandung di dalamnya. Hanya saja, nggak ada yang lain. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang yang beriman. Lah ayat ini, saudara yang saya hormati, syahidnya adalah walam yahsya ilallah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Berarti wajib ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti seperti itu. Nanti kalau kelanjutan ayat
fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa, pasti. Nanti ada kaidah tafsir. Iya, kalau ada asa, ada la'ala, itu minallah maknanya la budah. Harus. Jadi kalau ada asa, ada la'ala, minallah. Datang dari sisi Allah, itu maknanya harus. Fa'asa ulaika. Harus mereka itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ciri mendapatkan hidayah itu disebutkan tadi. Salah satu sifatnya walam yahsya ilallah. Tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanamkan rasa takut kepada Allah karena takut dengan bahasa khasyah. Kan tadi lafadznya walam yahsya. Iya, bukan walam yakhaf. Tapi walam yahsya. Tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah. Takut kepada Allah dengan bahasa khasyah itu takut dari ilmu. Makanya kalau seorang pengen takut kepada Allah, kenali siapa Allah. Kenali siapa Allah. Nanti kalau kenal sama Allah, wah wedi saya. Orang itu karena nggak kenal sama Allah, kadang sama orang dia takut, sama Allah nggak takut. Nggak takut. Sendiri misalkan, kalau orang kenal sama Allah, wah ini di ruangan CCTV nggak ada. Nggak ada saksi sama sekali. Semut cicak di dinding, orang-orang lah. Dia kalau tak kenal sama Allah takut. Kenapa? Allah Sami Al-Alim. Allah Al-Basir. Mendengar, melihat, mengetahui. Walaupun kita sendiri, Allah tahu. Jangankan yang seperti ini yang nampak. Apa yang terbesit dalam hati kita, Allah tahu. Ini kenal sama Allah, mengantarkan seseorang takut sama Allah. Makanya kalau ditanya, siapa orang yang paling takut kepada Allah? Para nabi, para rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad sendiri, beliau berkata, aku itu paling takut kepada Allah. Paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena beliau paling kenal kepada Allah. Ini saudara yang saya hormati yang pertama. Yang kedua, anasyirka layan fa'umau amal. Syirik itu mengantarkan amalan tidak bermanfaat. Ya, mengantarkan amalan tidak bermanfaat. Itu kesyirikan. Ini wallahu ta'ala. Disebutkan walam yahsya ilallah. Kalau takut kepada selain Allah, terjatuh pada kesyirikan, nanti sholatnya, zakatnya, itu tidak memberikan manfaat. Pelajaran yang ketiga, memakmurkan masjid. Takunu bitta'ah wal amali soleh. Dengan ketaatan, dengan amal soleh. La bimujaradil bina. Bukan hanya sekedar membangun. Kan sekarang itu orang kalau membangun masjid, wah semangat. Apalagi disampaikan, siapa yang membangun rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, akan dibangunkan istana di akhirat. Wah, semangat luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Nah, tapi yang terpenting memakmurkan secara maknawi. Nah, sekarang itu masjid-masjid itu mewah, megah, luar biasa. Saya itu jarang itu lihat masjid elek itu. Ya, jarang lihat masjid elek. Jadi lewat masjid api-api gitu. Kadang sampai wah kayak ngene kok iso dipugar ngono lho. Ya, kan brukne ganti neh. Masjid sekarang udah bagus-bagus. Jamaah hormati, tapi jamaah. Ya, rame pas Jumatan. Itu pun nanti ketika menjelang iqomat. Jadi kalau anak khutbah itu piro sing teko? Ya alhamdulillah Mas, 10 wis ana gitu. Tapi kita iqomat lagi kebak. Ya, ini kurang semangat memakmurkan masjid. Jamaah hormati, hasungan memakmurkan masjid secara maknawi. Jadi hisian wa maknawian. Secara hisi, secara maknawi. Kalau secara hisi, misalkan sesuatu yang bisa diindra. Memakmurkan, bangunannya diperbagus. Wah ini sholat tanggal esok pertama ini malah dora seneng itu. Lah ngapa sumuk? Pasangnya AC. Pasangnya AC. Karpet itu kalau begitu sujud itu roto kesuwen, gebres-gebres. Saking kotor misalkan, ganti karpet yang anyar misalkan. Itu jamaah hormati secara hisiah. Secara maknawiyah, kemakmuran kegiatan. Jadi kalau kita punya masjid itu, masjidnya jangan mampring. Apalagi ada pengurus-pengurus yang tidak paham. Lagi sing digedekne cuman tabungan nih. Ini kas masjid itu 100 juta. Iya, wah bangga ning ndi, wah kas masjid itu gede. Lah itu mesake itu. Sing infak berarti rantang itu ganjaran. Kenapa? Enggak dibelanjakan kok. Enggak dibelanjakan.
Ya bukan harus pokoknya infak masjid itu harus nol. Ya enggak. Kan ada kalau di sekarang itu katanya masjid percontohan gitu. Ya, masjid percontohan. Apa ngono kuwi tenan gitu lah. Ini masjid percontohan. Delok film ning masjid. Masa Nabi kayak gitu kasih contoh? Ya. Tapi kalau memang dimakmurkan semuanya dimakmurkan, ya silahkan. Tapi nggak harus nol kok. Tapi kalau misalkan saudara yang saya hormati, infaknya dindek, ya itu yang rugi. Nah terus infak masjid itu untuk apa? Untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Nah ini saudara yang saya hormati, semarakkan. Dan itu tanda iman. Lah kesebalikannya, kalau orang ngakunya iman, tapi tidak memakmurkan masjid, memakmurkan kubur, itu imannya karo sopo. Ya, karena kalau dalam ayat tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan sekarang semarak malah sing dimakmurke kuburan. Ini ternyata kuburan yang baik. Loh kenapa? Nah, ternyata itu termasuk ATM keluarga kami. Jadi kuburan yang baik itu kubur yang masjid. Nanti setiap orang ziarah disediakan kotak. Wah, infaknya itu luar biasa itu. Ya, itu anggere ngomongin di wah baik itu kuburan yang berkahi gitu. Waliyadzubillah, itu bukan ciri keimanan, bukan ciri keimanan. Ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada hadis berkaitan tentang siapa yang cintanya kepada manusia mengalahkan cinta kepada Allah, atau takutnya kepada manusia mengalahkan, ya, takutnya kepada Allah itu menunjukkan kelemahan iman. Allah Ta'ala. Demikian, barangkali yang ditanyakan kalau bisa kita jawab. Jadi pertama yang kita ketahui, jual beli dengan orang kafir itu satu, ya, bukan mendukung kekafiran mereka. Kalau itu termasuk aspek yang mendukung kekafiran mereka, ya, itu berarti tidak diperbolehkan. Kalau saya contoh paling gampang ya, tuh jual menyan yang itu merupakan sajen upaya untuk peribadatan mereka. Atau jual kembang yang merupakan sesajian mereka. Atau misalkan jual ada lagi makanan-makanan tertentu yang itu memang khusus untuk ritual mereka. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, catatan para ulama jual beli dengan orang kafir itu tidak dengan cara yang berselisih dengan syariat. Contoh, kalau orang kafir jual beli itu ada sistem kredit, tapi ketika tidak bisa mengangsur, nanti muncul bunga. Nah seperti itu kita tidak boleh ikut. Ya. Kalau kita jual beli, ya sistemnya jual beli yang Islami. Kamu mau silahkan, nggak mau ya sudah. Nggak mau ya sudah. Kalau kita beli dari mereka, bahwasanya cuma melayani kredit itu, ya kamu jangan sampai nunggak. Kalau misalkan harus kita kredit, ya secara fikih boleh kredit. Walaupun kalau yang model jual beli sewa beli itu akunnya kacau. Kan kalau 30 ansuran, 29 ansuran itu sewa. Makanya nanti kalau mogok itu barang kita ditarik hilang, uang kita hilang karena angsuran kita selama ini dihitung nyewa. Begitu angsuran terakhir berubah akadnya menjadi beli. Karena akadnya kacau. Sewa dengan beli itu berbeda. Itu berbeda. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu bukan perkara-perkara yang haram. Jadi kalau perkara yang haram, jual beli dengan mereka tidak diperbolehkan. Kita pun menjual yang itu merupakan wasilah untuk perkara yang haram mereka. Itu tidak diperbolehkan. Kamu jual apa ya mas? Saya jualan itu mas, apa daging babi itu. Sing tak tukoni sing saya layani orang-orang kafir. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk mendukung kekafiran mereka. Makanya kalau para ulama ditanya, siang hari bulan Ramadan kita usaha
makanan, boleh nggak warung kita buka? Walaupun kita layani orang-orang kafir, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena termasuk mendukung perkara yang haram. Wallahu ta'ala alam, itu 3 patokan yang kita baca. Jadi jelas mendukung kekafiran mereka. Yang kedua, mengikuti metode jual beli mereka yang haram. Yang ketiga, itu perkara yang haram. Jadi kalau memang saudara yang saya hormati, jelas itu penopang kekafiran, ya jangan. Ya jangan. Tapi kalau enggak, misalnya bersifat umum, kalau bersifat umum ya hukum asalnya boleh. Bersifat umum jual makanan. Ya, jual. Ya. Kalau itu nanti paving gereja misalkan, itu jelas untuk kekufuran mereka. Tapi kalau di luar itu, yang secara umum bukan mendukung kekufuran mereka, wallahu ta'ala alam, sepengetahuan kami boleh. Ya kayak apa ya, untuk pakaian hukum asalnya ya boleh aja. Ya, tapi kalau pakaiannya misalnya ini pakaian khusus dipakai untuk ibadah mereka, ada simbol salib-salibnya, ya nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Ya kalau karena barangnya kan halal. Kalau sepengetahuan saya ini, kalau apa ya, bukan pendukung kekafiran seperti pembangunan gereja, itu Allah Ta'ala mungkin masih dalam batas boleh. Allah alam ya. Nah, itu kalau bank semua yang mendukung itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Kemarin ada jamaah, itu yang dia bagian renovasi perbankan. Walaupun itu namanya, kalau kita misalkan menguasai Sukoharjo itu, wis ora leren itu. Ini bank ini rusak, nanti jendela kita perbaiki. Nanti besok WC-nya mampet kita perbaiki. Itu sudah kayak pekerjaan yang terus-menerus. Terus-menerus. Tapi itu tadi, para ulama katakan sampai jadi security saja nggak boleh. Sampai jadi security saja tidak diperbolehkan. Karena itu semua penopang berkaitan dengan perbankan. Perkara yang praktek ribawi. Tapi kalau di luar itu, secara umum boleh saja. Secara umum boleh saja. Selama bukan mendukung kekafiran mereka. Wallahu ta'ala. Kita tahu hal itu dan kita menilainya itu Ya. Jadi walau ta'ala alam, kalau apa ya, kaidah umumnya semua yang menopang dosa dan permusuhan itu berarti kita ta'awun. Itu kita ta'awun. Tapi ta'ala alam, apakah itu penerapannya bisa ke situ? Karena nanti ada kadang hukum-hukum yang dirinci. Contoh kayak sholat. Ya, kita sholatnya tempatnya gosok. Apakah membatalkan sholat? Itu hukum yang berbeda. Sholatnya nggak batal, tapi dia berdosa. Allah Ta'ala alam. Kalau mungkin secara muamalahnya jual beli, ya mungkin boleh. Tapi ada unsur, misalkan, wah ini upaya mereka. Upaya mereka ini Allah Ta'ala alam. Apakah termasuk terkena larangan tahun dalam perbuatan dosa? Ya kalau itu dihitung misalnya untuk kehati-hatian, ya sudah, hati-hati aja. Hindari tahun dalam perbuatan dosa. Ya. Ya jangan, kalau gitu nanti muncul masalah. Kayak gini, saya beli daging ayam. Kalau beli daging ayam, jangan hormati, itu dari orang yang tidak memakai jilbab. Apalagi agamanya Kristen. Kaidah umum boleh kita beli di sini. Karena sembelian orang ahlul kitab itu halal bagi muslimin. Ya. Tapi kalau kita tahu ketika dia menyembelih itu misalkan dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Mama misalkan. Ya, kita tahu seperti itu. Ya, haram, hukumnya haram. Kalau kita misalkan tidak tahu, tanya. Dan ini sing beli sinten iki? Beli maca napa? Muncul kebimbangan, jadi nggak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Makanya kalau dalam syariat itu sudah kaidah umum. Kayak orang misalkan daging yang tersebar di negeri kaum muslimin
hukum asalnya halal. Walaupun kan mungkin ada orang yang curang. Ya, hukum asalnya halal. Ya. Tapi kalau misalkan ada perkara yang mencurigakan, kita akhirnya telisik tanya-tanya, akhirnya menjadi tidak diperbolehkan karena ada kesamaran. Ada kesamaran. Dulu di kampung kami itu ada orang jualan ayam, ya, perempuannya juga nggak jilbab. Ya orang biasa beli di situ karena memang kalau pakai jilbab berarti kan muslim. Beli. Lah begitu beli, ada orang yang cerita tangganya, "Oh, wong ora salat kabeh iku." Ora salat kabeh. Ya, akhirnya apa? Untuk kehati-hatian ya sudah kita nggak beli. Kita tidak beli. Walaupun orang tidak sholat apakah kafir, ada rincian di kalangan para ulama. Ya makanya seperti itu. Dan nggak usah memberatkan sudah. Ya, kalau orang jual pakaian dalam, nggak usah tanya, Mbak Ikan mau apa Mbak? Ya, nanti wah mungkin dosa nanti niku. Wis jombo tuku wae apa gitu. Karena itu asalnya adalah untuk sesuatu yang boleh. Kayak paving misalkan. Asalnya untuk lantai secara umum. Ya kalau yang jelas misalkan itu apa ini? Ini untuk pasang di pura, wihara, jelas. Tapi kalau enggak kan asalnya bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Makanya kalau kaidah umumnya seperti apa ya sudah tidak ada. Oleh taala. Tapi kalau khawatir ya paling aman dihindari. Nanti sifat waro itu meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa karena khawatir kenapa-napa. Oleh taala. Cukup ya? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih nyaman dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.